Halo teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas benefit apa aja sih yang akan diperoleh oleh awardee AAS atau Australia Awards Scholarship. Nah, mungkin kalian sudah melihat poin-poin penting yang akan diperoleh oleh awardee AAS di kolom postingan Instagram. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi informasi yang lebih lengkap dari A sampai Z. Oke? Yang pertama, kita akan bahas full tuition fee. Jadi yang akan kita peroleh dari Australia Awards adalah biaya kuliah. Jadi full ini akan dibiayai oleh beasiswa. Nah, ini spill aja ya, untuk PhD, untuk programku di University of Queensland, itu butuh dana sekitar lebih dari 100 juta rupiah per research quarter. Nah, tinggal dihitung aja ada berapa kali research quarter. Kemudian yang kedua adalah return air travel. Nah, ini kalian akan dapat pesawat pulang pergi. Jadi pada waktu keberangkatan dan juga kepulangan setelah nanti kalian lulus kuliah. Nah, ini share pengalamanku waktu itu. Dari Indonesia ini ada dua opsi. Jadi kalian bisa memilih apakah kalian ingin terbang dari Jakarta atau dari Bali. Nah, waktu itu aku terbang dari Bali. Ada satu direct flight dari Bali langsung ke Brisbane. Nah, teman-teman yang mungkin tinggal di Jakarta dan area sekitarnya, yang juga kuliah di Brisbane misalnya, kalian bisa memilih dari Jakarta, otomatis nanti akan transit dulu ke Sydney, dari Sydney ke Brisbane. Jadi ini terserah aja sih. Biasanya AAI atau Australia Awards Indonesia ini menawarkan dari lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian. Oke? Berikutnya, kita akan bahas tentang establishment allowance. Nah, ini adalah uang awal ketika kita datang atau sampai di Australia, teman-teman akan mendapatkan establishment allowance sebesar 5.000 Australian dollars. Uangnya bisa buat apa aja sih? Jadi, kalian bisa pakai uang ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk beli peralatan dapur misalnya. Terus kalian juga bisa menggunakan uang ini untuk membayar sewa rumah. Nah, biasanya di sini ketika kita sewa rumah di Australia itu ada biaya bond namanya yang harus dibayarkan di awal. Biasanya sih setara 4 kali sewa mingguan ya. Nah, jadi uang ini akan sangat membantu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang living expenses. Nah, jadi ini adalah stipend yang akan diberikan oleh Australia Awards kepada teman-teman awardee. Setiap 2 minggu, nah ini nih enaknya Australia Awards ini stipendnya itu tidak setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tetapi setiap 2 minggu sekali atau fortnightly. Nah, enaknya kita nggak akan kantong kering gitu kan. Besarannya berapa? Lebih dari 1.000 Australian dollars. Jadi sekitar 1.300. Jadi kalau dirupiahkan ya lebih dari 13 juta rupiah per 2 minggu. Ingat ya, per 2 minggu. Jadi 1 bulan kalau di total ya sekitar 2.600 Australian dollars. Oke, selanjutnya kita akan bahas OSHC. Apa itu OSHC? Jadi itu adalah kepanjangan dari Overseas Student Health Cover atau asuransi kesehatan. Nah, OSHC untuk student ini free, akan dibiayai dari beasiswa. Tetapi kalau teman-teman PhD, misalnya ini akan membawa keluarga ke Australia. Nah, kasus saya waktu itu, saya didampingi oleh suami dari awal keberangkatan. Saya harus membayar OSHC lebih dari 90 juta rupiah. Ya, itu bayangkan itu tahun 2024 ya. Yang saya bayarkan di akhir tahun 2023. Nah, kita cek lagi ya, nanti teman-teman bisa cek info terupdate terkait berapa sih yang harus dibayarkan OSHC ketika teman-teman mengajak family. Oh, ini baru suami. Nah, kalau teman-teman ingin mengajak anak, teman-teman harus upgrade ke OSHC family. Jadi,
Silakan nanti searching di website, nanti akan saya berikan juga di description. Kemudian, satu informasi terkait OSHC, teman-teman mau bawa anak 1, 2, 9, 10, itu nggak ada bedanya guys. Jadi, kalian tetap akan upgrade ke OSHC Family. Berapapun jumlah anaknya tidak akan mempengaruhi berapa nominal yang akan kalian bayarkan. Oke, selanjutnya visa. Nah, ini nih benefit yang luar biasa dari Australia Awards. Oke, beasiswa lain pasti juga sama ya, memberikan kita biaya visa. Tetapi manfaat lebih dari Australia Awards adalah kita dibantu untuk pengurusan visa. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman akan didampingi oleh pihak Australia Awards Indonesia dalam mengurus visa dan visanya free. Gak ada biaya speser pun, termasuk untuk dependent visa. Wah, gak ada nih beasiswa yang lain yang seperti ini. Jadi waktu itu ketika saya mengurus visa suami, visa keluarga ini juga free. Dan dibantu pengurusannya oleh Australia Awards Indonesia. Karena waktu itu mepet ya, jadi dalam hitungan beberapa hari visa suami langsung granted. Inilah luar biasanya AAS dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Top. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang language and academic support. Nah, ini adalah fasilitas penunjang yang diberikan oleh Australia Awards untuk teman-teman semua. Nah, contoh saja ketika kita sudah sampai di Australia selama masa studi, nah teman-teman akan bisa mengakses nominal sebanyak 500 Australian dollars per semester. Uang ini bisa digunakan untuk apa saja? Yang pertama, misalnya teman-teman butuh proofread untuk tesis teman-teman, nah ini bisa dipakai. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman butuh mengakses training yang berbayar, kalian juga bisa menggunakan dana ini. Kemudian, kalau teman-teman ingin mengikuti seminar internasional atau academic conference yang lokasinya di dalam Australia. Nah, ini hanya khusus untuk domestic conference. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan academic support ini. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkap, teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan Student Contact Officer atau SCO. Nah, ini seperti semacam wali kita ya, atau staff yang memang membantu kita, mendampingi kita, dan merespon secepat kilat kalau kita ada pertanyaan ataupun mungkin ada permasalahan selama di kampus. Teman-teman punya problem selama belajar, silakan bisa konsultasi ke SGO. Atau teman-teman juga bisa konsultasi ke dosen pembimbing akademik masing-masing tentunya. Oke, next. Kita akan bahas tentang PDT dan IAP. Apa itu? Nah, jadi kalau teman-teman sudah lolos beasiswa Australia Awards, teman-teman akan mendapatkan training gratis. Nah, waktu itu saya trainingnya di Bali. Jadi namanya pre-departure training. Meliputi apa saja? Tentu saja ini ada pelatihan-pelatihan untuk persiapan kita studi dan juga kita tinggal selama di Australia. Teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelas. Satu kelas itu terdiri dari sekitar 10-15 mahasiswa, calon mahasiswa. Nah, kemudian selama pelatihan kita akan diajari bahasa Inggris, kemudian ada materi juga tentang cross cultural understanding, tentang wildlife di Australia, dan banyak sekali informasi untuk persiapan hidup. Jadi bekal hidup kita selama di Australia. Nah, kemudian untuk HDR, khususnya PhD ya di sini, yang nantinya akan riset selama 4 tahun di Australia, teman-teman akan mendapatkan sesi lanjutan. Nah, ini tambahan. Teman-teman akan berkumpul di suatu kelas bersama dengan teman-teman PhD yang lain. Di sini kalian akan dipersiapkan untuk membuat bab 1 penelitian, jadi introduction seperti itu. Jadi harapannya nanti ketika kalian sampai di Australia, kalian sudah siap untuk bertemu dengan supervisor. Oke,
Setelah kalian sampai di Australia, kalian juga akan mendapatkan Introductory Academic Program atau IAP. IAP ini di-handle oleh masing-masing universitas. Dan juga selama IAP, teman-teman PhD dan juga Master by Research ini juga akan dipersiapkan secara matang untuk outline research-nya dan juga untuk introduction. Nah, nanti ada dosen pembimbing selama IAP ini yang akan membantu teman-teman mempersiapkan semuanya selama 1 bulan penuh. Jadi setelah IAP selesai, nanti teman-teman sudah siap untuk bertemu dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Sudah siap untuk ketemu supervisornya. Jadi kita nggak akan memulai dari awal lagi. Jadi cus progresnya akan lebih cepat. Oke, yang terakhir kita akan bahas in Indonesia Stipend. Nah, ini selama PDT tadi, Pre-Departure Training di Bali ya waktu itu. Nah, kita akan dapat fasilitas penunjang. Fasilitasnya bukan berupa kos-kosan, tetapi berupa uang yang akan ditransfer ke rekening teman-teman. Jadi silakan digunakan untuk bayar kos-kosan, kalian bisa juga gunakan untuk makan, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira sekitar UMR Bali lah ya. Jadi silakan stay tune terus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Mari kita diskusikan di kolom komentar dan juga teman-teman bisa langsung mengirim email ke Australia Awards Indonesia. Linknya ada di bawah ini ya. Belum selesai, kita akan lanjut nih ke benefit yang jarang banget dibahas oleh teman-teman atau lembaga yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa cek di websitenya Australia Awards Indonesia. Tetapi ada juga satu informasi khusus nih bagi teman-teman semua yang nggak ada di website Australia Awards Indonesia yang mungkin harapannya nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, yang pertama adalah Alison Sudrajat dan Hadi Susastro Prize. Nah, ini disiapkan oleh Australia Awards Indonesia, jadi teman-teman bisa langsung cek ke websitenya AAI. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Jadi untuk kedua prize ini, Alison Sudrajat ini khusus untuk master students dan Hadi Susastro ini khusus untuk PhD candidate. Jadi ini bisa digunakan untuk mendanai riset kalian. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama, deskripsi singkat tentang kegiatan. Misalnya, rencana penelitian kalian. Detil, tetapi singkat karena ada batasan karakter atau hurufnya. Nanti silakan dicek lagi ya. Kemudian yang kedua adalah biaya yang diperlukan. Jadi selama riset, itu biaya apa saja kalian harus list dengan detail. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja persiapannya. Ada kontribusi dari pihak ketiga, jika ada. Misalnya, penelitian kalian ini akan berkolaborasi dengan suatu universitas yang ada di Indonesia. Bisa kalian sebutkan. Kemudian, apakah melibatkan Australian Embassy atau DFAT funding programs yang lainnya? Kalau iya, bisa kalian jelaskan secara singkat tetapi dengan poin-poin yang detail. Kemudian kalian juga harus menjelaskan milestones atau bisa juga ditambahkan dengan indikator keberhasilan dari proyek kalian. Nah, yang terakhir nih, kalian bisa menjelaskan kontribusi program yang akan kita sumbangsihkan terhadap Australia Awards Indonesia tentunya. Next, kita beralih ke yang terakhir, yaitu Crawford Fund. Nah, ini yang nggak banyak diketahui oleh teman-teman awardee yang lain. Jadi ini khusus untuk awardee Australia Awards yang mengikuti Project Asiar. Kalian bisa cek ya, Asiar di link berikut. Nah, kalau kalian adalah salah satunya, kalian bisa mendaftarkan crowdfund funding dengan menyiapkan CV, rencana anggaran biaya, dan juga support letter dari universitas. Oke, jadi itu adalah benefit-benefit yang akan kalian peroleh ketika kalian jadi awardee Australia Awards Scholarship.
Semoga membantu, semoga mencerahkan dan menginspirasi, dan semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk mendaftar beasiswa Australia World Scholarship.